Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya musik yang nemenin kita lari pagi, kerja, atau santai, jadi segampang ini kita dengerin? Nah, kali ini kita akan telusuri perjalanan luar biasa dari Walkman sampai ke Spotify dan melihat bagaimana musik jadi bagian yang, ya, nggak terpisahkan dari diri kita. Ini tuh ceritanya bukan cuma soal gadget loh. Ini adalah kisah revolusi budaya. Bagaimana sebuah teknologi bisa mengubah cara kita merasakan, berbagi, dan ya, hidup dengan musik. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Coba dibayangin zaman dulu, waktu musik itu bukan sesuatu yang personal. Musik itu adanya ya dari radio di dapur atau stereo gede di ruang keluarga, punya rame-rame. Tapi jauh di dalam hati, kita semua pengen punya soundtrack pribadi yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi, masalah utamanya itu bukan soal portable-nya aja. Masalahnya adalah soal kendali. Kendali buat milih lagu yang pas, di momen yang pas, untuk menciptakan suasana yang kita mau. Nah, itulah yang nggak ada. Terus, di tahun 1979, sebuah perusahaan Jepang bernama Sony ngasih jawaban yang bakal ngubah dunia. Mereka nggak cuma bikin produk baru, mereka ini yang memulai babak pertama dari revolusi musik pribadi. Meskipun Thomas Edison yang ngasih kita kemampuan buat muter ulang suara, Walkman lah yang benar-benar ngebebasin musik. Dan tahu nggak sih, ide jenius ini ternyata lahir dari permintaan yang simple banget. Bos besar Sony waktu itu cuma pengen dengerin opera di penerbangan panjangnya. Dari keinginan pribadi itu, malah lahir fenomena global. Walkman itu lebih dari sekedar pemutar kaset. Dia mengubah pemandangan kota. Tiba-tiba, jalanan penuh sama orang-orang yang asyik sama dunianya sendiri. Dengan soundtrack pribadi di telinga mereka, Walkman mengubah kebiasaan kita, cara kita olahraga, dan bahkan cara kita ngerasain kesendirian di tengah keramaian. Coba deh, lihat bedanya. Dulu, musik itu sebuah ritual. Kita nabung buat beli album, terus susah payah nyusun mixtape buat orang yang kita suka. Sekarang, musik itu udah kayak air keran, tinggal nyalain kapan aja. Nah, pergeseran dari ritual fisik ke akses digital yang serba instan ini, itulah inti dari evolusi yang lagi kita bahas. Nah, babak kedua ini, wah kacau balau. Era digital datang membawa janji-janji keren sekaligus kepanikan luar biasa buat seluruh industri musik. Dan pemicunya adalah teknologi simple bernama MP3. Gini deh bayanginnya, satu lagu di CD itu butuh ruang yang lumayan besar. Nah, MP3 ini ngeciin ukurannya jadi 1/10-nya, tanpa ngurangin kualitas suara secara drastis. Tiba-tiba, ribuan lagu, seluruh koleksi CD kita bisa muat di satu komputer. Masa depan media fisik langsung kelihatan suram. Industri musik jelas panik. Tapi bukannya berinovasi, mereka malah nuntut penggemar mereka sendiri. Ironisnya, mereka gagal total menawarkan alternatif legal yang bisa nyaingin gampangnya dan lengkapnya musik bajakan. Ini pelajaran mahal banget soal pentingnya beradaptasi. Di tengah kekacauan inilah, Apple, sebuah perusahaan komputer, masuk dengan solusi yang simple tapi elegan banget dan berhasil mengubah segalanya. Mereka memberi kita iPod. 400 juta. Segitu banyaknya iPod yang terjual. Tapi jeniusnya Apple itu bukan cuma di alatnya loh. Mereka menciptakan sebuah ekosistem iPod yang keren digabungin sama toko iTunes yang gampang banget dipakainya. Untuk pertama kalinya, beli musik digital jadi lebih gampang daripada ngebajak. Kita semua lagi asik-asiknya ngisi iPod kita dengan lagu-lagu yang kita miliki. Tapi, tanpa kita sadari, di belakang layar, babak ketiga dari revolusi ini udah dimulai. Sebuah pergeseran besar dari memiliki musik menjadi sekedar mengaksesnya. Biar gampang, bayanginnya gini. iTunes itu kayak toko kaset digital di mana kita beli tiap lagu. Kalau Spotify, lebih kayak perpustakaan musik tanpa batas. Dengan bayar bulanan yang nggak seberapa, kita dapat kunci ke seluruh koleksi musik di dunia. Pergeseran dari membeli ke menyewa inilah yang mengubah segalanya. Nah, Spotify inilah yang berhasil mecahin teka-tekinya. Mereka nawarin perpustakaan musik yang super luas, legal, dan semuanya ada di satu tempat. Ditambah lagi dengan model freemium yang cerdas, ada versi gratis dengan iklan atau versi premium berbayar, mereka berhasil narik semua orang, dari yang dengerin musik sesekali sampai yang fanatik banget. Dan angka-angka ini benar-benar jadi buktinya. Di tahun 2020, hampir 300 juta orang pakai Spotify tiap bulan. Sebagian besarnya pakai versi gratis yang berfungsi kayak corong raksasa buat narik pelanggan berbayar. Model bisnis yang brilian banget. Jelas, pemain raksasa kayak Apple juga nggak mau ketinggalan. Dan Apple Music itu tumbuhnya cepat banget. Tapi Spotify, karena dia yang mulai duluan, berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Jadi, setelah semua ini, kita mau kemana?
Yuk kita coba lihat ke depan sambil merenungkan apa sih yang kita dapatkan dan mungkin apa yang kita korbankan selama perjalanan ini. Kita emang dapetin dunia musik di ujung jari kita. Kemudahan dan penemuan tanpa batas. Tapi ada harganya. Musik yang dulu jadi fokus utama kita sekarang seringkali cuma jadi soundtrack latar belakang buat kegiatan lain. Ini sebuah pertukaran yang kayaknya perlu kita renungin ya, nggak? Kita sudah berpindah dari punya barang fisik ke akses digital tanpa batas. Terus, apalagi selanjutnya? Mungkin musik yang terintegrasi sama detak jantung kita lewat wearable device, atau konser virtual yang rasanya lebih nyata dari aslinya. Satu hal yang pasti, evolusi soundtrack pribadi kita ini masih jauh dari selesai. Pertanyaannya, apa sih yang paling Anda inginkan dari masa depan musik?